saya Dinda Sivilia dari kelas 10 MIPA 1. Saya akan menjelaskan cara mencari dimensi dari kapasitas-kapasitor. Perkenalkan, nama saya Enfarid Iskandar. Saya akan membahas tentang momen couple. Perkenalkan, nama saya Regina Valentina Sipayung. Saya dari kelas 10 MIPA 1. Halo, perkenalkan, nama saya Sokrates Indrasaki. Saya dari X MIPA 1. Saya akan membahas tentang dimensi kapasitas scalar. Perkenalkan, nama saya Syahrani Amelia dari kelas 10 MIPA 1. Saya akan menjelaskan tentang gaya sentripetal. Kapasitas kapasitor merupakan kemampuan kapasitor untuk menyimpan muatan listrik. Kapasitas suatu kapasitor didefinisikan sebagai perbandingan tetap antara muatan Q yang bisa disimpan dalam kapasitor dengan beda potensial antara kedua konduktornya. Rumus kapasitas kapasitor C sama dengan Q per V, di mana satuan dari rumus tersebut yaitu A dikali S per kilogram dikali M kuadrat dikali S pangkat min 3 dikali A pangkat min 1. Dimensi dari tiap satuannya yaitu I kali T per M dikali L kuadrat dikali T pangkat min 3 dikali I pangkat min 1. Maka diperoleh hasil dimensi kapasitas kapasitornya yaitu M pangkat min 1 dikali L pangkat min 2 kali T pangkat 4 dikali I pangkat 2. Satuan dari kapasitas kapasitor disebut dengan farad. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang momen couple. Momen couple adalah dua gaya yang sejajar, yang mempunyai besar sama tetapi berbeda arah, dan dipisahkan oleh jarak yang tegak lurus. Momen couple adalah yang menyebabkan sebuah benda dapat berotasi. Momen couple menggunakan rumus M sama dengan F dikali D, dengan keterangan M sama dengan momen couple dengan satuan Newton meter, F sama dengan gaya dengan satuan Newton, D sama dengan jarak antara kedua gaya dengan satuan meter. Terima kasih. Hambatan kawat penghantar. Di sini ada A sebagai luas penampang dan itu panjangnya, dan ini rho adalah hambatan dari jenis setiap kawat penghantar. Dan setiap jenis yang berbeda pasti nilai rho-nya berbeda. Kemudian rho bisa kita definisikan menjadi R sama dengan rho kali L per A, di mana R hambatan kawat, rho adalah hambatan jenis dari setiap kawat penghantar, dan A luas penampang. Luas penampang kawat juga luas penampang lingkaran. Dan A ini bisa kita substitusikan menjadi VR kuadrat, di mana R-nya adalah jari-jari. Dan jika diketahui diameternya menjadi 1/4 kali V kali D kuadrat. Dan berikut adalah keterangannya. R hambatan yang satuannya ohm, kemudian rho hambatan jenis bahan yang satuannya ohm meter, L panjang kawat satuannya meter, A luas penampang kawat satuannya meter kuadrat, R jari-jari satuannya meter, dan yang terakhir D diameter penampang dengan satuan meter. Kita akan bahas tentang kapasitas kalor. Kapasitas kalor atau kapasitas panas adalah besaran yang menggambarkan banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu suatu zat
atau benda sebesar jumlah tertentu. Nah, rumusnya ada C sama dengan Q per delta T dan C sama dengan M kali C kecil. Nah, di sini ada penjelasannya. Lalu di sini kita bisa mengetahui bagaimana pengubahan dari satuannya. Dan di sini ada dimensi dari Q dan C kecil, cuman saya hanya bahas tentang kapasitas kalornya. Nah, di sini kita akan menentukan dimensi kapasitas kalor. Cara pertama yaitu C sama dengan M kali C kecil. Nah, kita ubah M-nya itu satuannya kilogram dan C kecil itu satuannya sebenarnya M kuadrat per Kelvin kali sekon kuadrat. Nah, C sama dengan kilogram kali M kuadrat per sekon kuadrat kali Kelvin. Nah, itu kita ubah ya satuannya, kita masukkan ke rumusnya. Lalu kita ubah lagi satuannya itu menjadi lambang dimensi. Nah, kilogram itu lambang dimensinya M besar, M kecil itu lambang dimensinya L besar, maka M kuadrat itu sama dengan L besar kuadrat. Dan sekon itu lambang dimensinya itu T besar, maka T besar pangkat 2. Dan lambang dimensinya Kelvin adalah theta, maka theta pangkat 1. Nah, kita ubah agar tidak menjadi pecahan, maka M besar, L besar pangkat 2, T besar pangkat negatif 2, dan theta. Nah, cara keduanya yaitu C sama dengan Q per delta T. Nah, Q itu kita ubah menjadi kilogram kali M kuadrat per sekon kuadrat, dan delta T adalah Kelvin. Nah, kita masukkan ke rumusnya, maka C sama dengan kilogram kali M kuadrat per sekon kuadrat kali Kelvin. Nah, kita ubah lagi menjadi lambang dimensinya. Nah, kilogram tadi menjadi M besar, lalu M kecil itu menjadi L besar, dan sekon itu menjadi T besar, dan Kelvin itu menjadi theta. Nah, kita ubah lagi menjadi tidak pecahan. Nah, ini hasilnya M besar, L besar pangkat 2, T besar pangkat negatif 2, dan theta pangkat negatif 1. Nah, sama kan dengan yang sebelumnya tadi. Nah, sekian, terima kasih. Kali ini saya akan menjelaskan tentang gaya sentripetal. Gaya sentripetal adalah gaya yang membuat benda untuk bergerak melingkar. Gaya ini bukan merupakan gaya fisik atau gaya dalam arti sebenarnya, melainkan hanya suatu penamaan atau penggolongan jenis-jenis gaya yang berfungsi membuat benda bergerak melingkar. Bermacam-macam gaya fisik dapat digunakan sebagai gaya sentripetal, antara lain gaya gravitasi, elektrostatiks, tegangan tali, gesekan, dan lain-lain. Istilah sentripetal berasal dari kata bahasa Latin, yaitu centrum atau pusat dan petere atau menuju arah, yang berarti menuju arah pusat lingkaran. Dan ini salah satu contoh gambar sederhana gaya sentripetal. Untuk lebih memahami gaya sentripetal, pahami contoh berikut. 1. Gaya gravitasi bumi dan matahari menyebabkan bumi berputar mengelilingi matahari. Gaya gravitasi inilah yang berperan sebagai gaya sentripetal. 2. Ember yang diikatkan tali dan diputar. Karena ember air diikatkan ke tali dan diputar dalam lingkaran, gaya tarik yang bekerja pada ember memberikan gaya sentripetal yang dibutuhkan untuk gerakan melingkar. Rumus gaya sentripetal yaitu F sama dengan M kali V kuadrat per R, dengan keterangan M sama dengan massa, V sama dengan kecepatan, dan R sama dengan jari-jari. Nah, sekarang kita mau menentukan dimensi gaya sentripetal. Karena menentukan dimensi hanya dengan dimensi besaran pokok, atau kita bisa lihat dari satuannya. Nah, di sini kita ubah rumus gaya sentripetal ke satuannya. Di sini F sama dengan M kali V kuadrat per R. Satuannya sama dengan kilogram meter per sekon kuadrat. Nah, kalau misalnya mau buat dimensinya, kita bisa lihat dari dimensi besaran pokoknya. Di sini ada massa, kita buat M, di sini ada panjang, kita buat L, dan di sini ada waktu, kita buat T. Dan di sini ada per pangkat 2. Jadi kita buat pangkat minus 2. Nah, itu dia penjelasan dari saya tentang gaya sentripetal. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.